ketahui Bapak Ibu, mungkin ini Bapak yakin tidak semua sudah pada tahu. Materi hari ini Bapak ingin menyampaikan ada jenis anak yang belum kita ketahui, mungkin terutama Bapak dan Ibu, para orang tua. Apa itu? Anak yang disebut ADHD. Kepanjangannya itu memang sulit untuk diungkapkan karena itu bahasa asing, ya. Tapi yang jelasnya bahasa kita adalah disebut anak hiperaktif. Bagaimana anak hiperaktif itu? Mari kita kupas. Tetapi sebelumnya Bapak ingin menanyakan dulu. Bapak Ibu pernah tidak melihat benang yang tergulung secara rapi? Pernah Bu? Pernah. Bagaimana mau menggunakannya, enak gak? Sangat enak, sangat mudah. Dan sudah tersusun gulungannya. Dan kita tidak mau mengambil benang yang sudah pak kusut ya gitu. Yang kedua, Ibu pernah melihat benang yang sudah kusut begitu ya, tidak terarah ke mana Pak Baliut. Pernah melihat nggak? Ibu mau menggunakannya atau dibuang saja? Pernah? Mau mengembalikan benang itu agar bisa berguna? Ada keinginan tidak? Tetapi membutuhkan waktu dan pemikiran yang tenang, begitu kan? Nah, yang ketiga, Ibu pernah melihat rangkaian di dalam elektronik, di televisi ataupun radio, ya. Di sana ada kabel, betul ya? Ada kabel. Kabel itu ada yang warna merah, warna biru, warna ungu, hijau dan lain-lain. Apakah itu fungsinya sama tidak? Berbeda-beda tujuannya, warnanya sama. Tidak sama warnanya. Warna itu menunjukkan fungsi ya Bapak Ibu. Ketika kita melihat warna merah, maka kesananya itu harus merah lagi. Jadi di ujung depan merah, kesana harus merah lagi. Ada pernah nggak kalau kabel itu dari sini warnanya hijau, tapi ketika sudah kesambungannya menjadi merah? Pernah? Itu yang sudah berubah, artinya pesawat atau alat elektronik itu sudah ada perubahan karena dipaksakan tidak ada kabel yang warna hijau sehingga disambung dengan warna merah kesananya, sehingga akan sulit bagi kita untuk membak itu ternaun ya. Nah, hijau nah kadituna jadi bener. Harusnya kalau merah kesana tujuannya. Karena setiap warna itu mengandung arti. Baik, Bapak Ibu. Kalau kita melihat jenis anak, itu ada anak yang pendiam, ada yang aktif, dan ada yang hiperaktif. Kalau yang pendiam, dia diam kalau tidak disuruh. Bahkan disuruh juga mungkin diam saja. Kedua, ada anak yang aktif, tanpa disuruh dia akan aktif sendiri. Anak yang aktif itu akan terarah seperti tadi. Kalau kita melihat kabel yang merah itu kesananya akan merah. Nah itu ya tersusun dengan rapi, jadi positif. Anak yang aktif cenderung kesananya akan positif dan aktifnya adalah melakukan kegiatan yang positif. Nah, kalau sekarang bagaimana dengan anak yang tadi hiperaktif? Hiper itu kelebihan, aktifnya tidak terarah. Kalau melihat dari sebuah penelitian, ada yang pernah meneliti, seorang peneliti, bagaimana anak yang hiperaktif itu dibedah otaknya. Ternyata seperti tadi benang yang kusut. Jadi tidak terarah. Sehingga ketika dia melakukan ada yang tadi dari sininya hijau, kesananya jadi merah. Semisalnya melihat anak kecil, lu sapa heula. Terus itu dibawakan. Nah ini ya, anak yang hiperaktif itu adalah ada anak yang aktif tapi tidak terarah. Apa yang dia lihat akan selalu dia memperlakukan, tetapi ujung-ujungnya dia akan merusak. Nah, bagaimana dengan anak seperti itu? Seperti Ibu tadi ya,
Kalau Bapak sodorkan nih benang yang kusut, tapi harus bisa dipakai, maka membutuhkan waktu dan pemikiran serta kesabaran. Kami di sini melayani anak jenis hiperaktif, artinya membutuhkan pemikiran, ketenangan, dan kesabaran. Jadi kalau ada anak yang seperti itu, kita sarankan atau Bapak juga menyarankan butuh pemikiran, ketenangan, dan solusinya adalah jauhkan dari hal-hal yang berbahaya. Jika ada alat-alat yang berbahaya, maka jauhkan. Karena anak yang hiperaktif itu cenderung akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Kita seperti itu ya. Ini adalah sebagai tambahan pada kita bahwa tidak semua anak yang aktif itu akan menghasilkan yang positif. Tetapi kalau yang namanya hiperaktif itu cenderung akan banyak merusak dan mencelakai, baik itu kepada orang lain maupun pada dirinya sendiri. Jadi ayo kita sama-sama ya, menjaga anak-anak kita agar tidak banyak yang korban dan celaka, baik bagi orang teman-teman yang lain maupun pada diri sendiri. Baik, itu saja untuk hari ini. Semoga kita menjadi penambah wawasan. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.